Kira-kira mau dengar apa bukan? Mau nggih? Nah, ini ada cerita. Cerita ini terjadi di masanya masih Sugengnya Gus Dur. Jadi cerita ini dulu ketika muktamar di Situbondo. Kalau pernah dengar beliau cerita, ketika terjadi muktamar di Situbondo, itu waktu itu singkat cerita di dalam sebuah ruangan ada Yai As'ad, Raden As'ad Syamsul Arifin, kemudian beberapa Yai Sepuh dan Gus Dur. Nah, kemudian ada setelah terjadi diskusi waktu niku, kemudian Gus Dur dan beberapa kiai ngalih kasarannya, selesai diskusi sama Yai As'ad, maka kemudian ada Yai Sepuh yang masuk. Yai Sepuh Malang itu mengajukan waktu itu supaya Yai Tolha Hasan yang menjadi ketua PBNU. Nah, maka kemudian Yai As'ad mengatakan, kalau nggak bisa nirukan pakai bahasa Madura. Wis, ini tadi saya sudah ngobrol sama Gus Dur dan Nabi Khidir, yang jadi ketua PBNU itu adalah Gus Dur. Nah, ini NU ini. Jadi insya Allah NU itu wis organisasi, insya Allah organisasi terbesar. Nah, maka kemudian mudah-mudahan dengan harlah kita BCNU Taiwan Ranting Cai di sini, mudah-mudahan kita semua bisa membuat Nahdlatul Ulama ini menjadi rumah kita bersama, menjadi rumah semua warga muslim yang berada di Taiwan. Karena ini adalah manhajul aqdhah, mau tidak mau kita berada di bandera Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Maka kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah marro'a wajhaka yas'ad. Maka ketika kita melihat saudara-saudara kita, kita lihat dengan penglihatan yang menyenangkan. Kita buang penglihatan-penglihatan yang jadi penglihatan dosa itu bukan hanya melihat yang mulus-mulus ngoten itu enggak. Ketika kita melihat teman kita dengan curiga, dengan penglihatan yang tidak enak, maka saya yakin ini yang akan mengecilkan Nahdlatul Ulama yang sebenarnya besar. Maka tugas kita semua adalah ayo kita create, ya, ayo kita ciptakan supaya Nahdlatul Ulama ini menjadi muara semua organisasi muslim yang ada di Taiwan itu, supaya mereka merasa feel like at home, gitu kan? Merasa berada di rumahnya. Niku tentang NU. Kemudian kulo tambah sekedik tentang Isra Mi'raj yang bisa kulo bagikan. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita ingin belajar tentang Isra Mi'raj, maka satu hal yang bisa kita lakukan yang pertama adalah ayo kita bersihkan hati kita dulu. Karena kenapa? Karena Isra Mi'raj ini, kalau kita tidak iman dengan Isra Mi'raj, kita tidak yakin, kita ingkar akan Isra Mi'raj, maka itu sama artinya kita akidah kita niku keliru. Akidah kita itu ada yang kurang beres. Karena kenapa? Karena kalau misalkan hadirin semuanya tidak yakin akan peristiwa Isra Mi'raj itu, maka sama artinya kita menafikan, sama artinya kita mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus yakin akan Rasulullah yang Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama dengan kita meyakini kudrah kuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hikmah di dalam Isra Mi'raj yang bisa kita coba renungkan bersama pada sore hari ini adalah kenapa kok di dalam Isra Mi'raj itu dimulai dengan peristiwa-peristiwa yang luar nalar. Halo. Kenapa
Kenapa kok kira-kira di dalam Isra Mi'raj niku banyak peristiwa-peristiwa yang luar nalar. Di sana diceritakan Rasulullah mengalami pembedahan, Rasulullah mengalami perjalanan yang luar biasa. Nah, yang dilakukan Rasulullah pertama kali adalah Rasulullah dibersihkan. Artinya apa? Artinya isyarah yang bisa kita ambil salah satunya adalah semua orang mukmin, orang Islam, kalau dia ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita membersihkan diri kita terlebih dahulu. Maka wajar di dalam setiap kitab fikih itu dimulai dengan kitab Thaharah. Karena kenapa? Karena kalau di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur para hadirin, itu Nabi Muhammad ketika mau Isra ke langit pertama niku nggih, ketika Mi'raj, Mi'raj ke langit pertama niku, itu diceritakan oleh musannif kitab diikuti oleh jin ibrit. Tetapi karena Rasulullah sudah mengalami pembersihan, maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jin ibrit nggak bisa mengikuti kanjeng Nabi. Maka kemudian apa yang kita bisa pelajari ketika kita ingin sholat? Kalau Isra itu kita tidak bisa, tetapi Mi'raj itu kita bisa. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka kita bisa merasakan ruhani kita itu nyambung dengan Allah ketika kita sholat. Itu kalau dimulai dengan thaharah yang benar. Maka kemudian kalau kita ingin tahu sumber kekuatan, sumber kekuatan suami itu kira-kira apa? Kalau suami itu disenangi istri, apanya yang harus banyak? Oke, jadi monggo mungkin kota amalnya sambil dijalankan sambil kita baca salawat tasbih sekali nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqil
Alhamdulillah. Nggih, jadi kita lanjut sebentar nih. Para rawuh kita lanjut. Lanjut nih sebentar nih. Nggih, tadi sampai mana tadi? Isra. Riwayat. Nah, jadi sekarang kita coba belajar dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kok kira-kira kenapa? Halo, kira-kira kenapa Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dibersihkan terlebih dahulu, itu menandakan bahwasanya sumber kekuatan kaum mukmin itu adalah terletak pada kualitas toharohnya. Terletak pada apa? Kualitas toharohnya. Jadi kalau misalkan kita ingin menjadi mukmin yang kuat, layaknya Nabi kita Nabi Muhammad tadi yang mau mi'raj dari Palestina Al-Aqsa menuju ke dari langit pertama kemudian menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jangan kira tidak ada godaannya. Jadi ada jin ibrit di sana. Maka kemudian kita kalau misalkan kita ingin sholat kita itu kuat, sholat kita itu ngefek, sholat kita itu ada bekasnya ke kita, maka harus kita titeni bagaimana kita bertoharoh. Dimulai dari bagaimana kita beristinja minal baul wal ghaib. Karena ini letak kekuatan orang mukmin. Coba kalau misalkan kita mau kaji lebih mendalam para rawuh, apa yang disampaikan ulama misalkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, satu wudhu saja wudhu panjenengan semua diterima. Halo, satu wudhu saja wudhu panjenengan diterima. Satu wudhu ini, satu wudhu itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu cahayanya para hadirin, cahaya wudhu kita yang diterima itu akan diangkat oleh Allah menuju ke langitnya Allah seperti suara lebah yang ngaung-ngaung itu. Tapi ngaungnya itu bukan seperti suara lebah. Apa ngaungannya? Ngaungannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Coba bareng-bareng, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu suara wudhu kita kalau diterima. Satu kali wudhu para hadirin, saya ulangi, satu kali wudhu yang dilakukan dengan wudhu yang benar, dilakukan dengan bagaimana kaifiat yang benar, maka wudhu seseorang hamba itu akan naik ke langitnya Allah dengan bentuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai hari kiamat, dan pahalanya itu akan terus menjadi jariah bagi yang wudhu itu. Coba jenengan bayangkan, satu hari satu malam itu minimal orang muslim berapa kali wudhu? 5 kali. Kira-kira kalau misalkan umur kita 50, wudhu kita diterima kira-kira berapa kali tasbih itu? Sudah sudah nggak terhitung. Apalagi kalau sholat kita yang maka kemudian sekarang ayo kita rame-rame ngaji di BCI, kita ngaji bagaimana tentang toharoh yang, bagaimana tentang sholat yang, karena kenapa? Terakhir, karena nanti tergantung kualitas ibadah setiap hamba itu artinya nur daripada ibadah setiap hamba itu yang akan digunakan untuk berjalan dari sirat itu menuju ke jannah itu nanti. Coba kalau bayangkan, kalau jenengan bayangkan, kalau kita bayangkan yang kita pakai melangkah itu adalah langkah kaki kita dari siratul mustaqim menuju ke jannah, itu kita nggak akan mampu para hadirin. Katanya itu kalau sirat itu diumpamakan urat apa? Satu helai bulu jenengan semua,
kemudian diiris lagi dengan pedang menjadi 5 irisan. Itu ukuran sirotnya. Kalau kaki saya, kaki jenengan yang melangkah kan gak kuat, maka apa yang akan melangkah membawa kita menuju ke jannah kelak itu adalah nur daripada ibadah kita. Semakin kuat ibadah kita, semakin ikhlas ibadah kita, semakin banyak ibadah kita, maka kemudian semakin cepat kita akan menuju ke jannahnya Allah. Jenengan mau apa boten? Mau nggih? Nggih, insyaallah. Maka hikmah terbesar daripada Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah terletak di sholat. Maka ayo sambil kita mengabdi di Nahdlatul Ulama, sholat itu kita cekal sampai akhir hayat kita kerjakan dengan baik. Kita awali dengan bertoharoh yang baik. Dengan wudhu saja kita bisa menjadi orang yang super istimewa, apalagi dengan sholat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit hal ini benar-benar bisa kita pegang, karena hikmah terbesar Isra Mi'raj ini adalah terletak di sholat itu. Insya Allah dengan wudhu dan sholat kita bisa menjadi orang yang istimewa, dikumpulkan dengan orang yang istimewa seperti ini kelak di jannahnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal kita bersama. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Zohri Masjid MPD. Untuk mahidah hasanah selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh beliau Romoye Arif Yumi. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan bin Nabi. 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 Khairul anami Rabbi. Khairul anami Rabbi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah nunut Gus Yobi. Penghormatan nunut Gus Yobi. Hadirin yang saya muliakan, jamaah yang dimuliakan Allah, saya hanya titip pesan kepada semua yang hadir di sini. Satu pesan saya, ugemana dawe wong tuamu kaya dene awakmu ngugemi dawe Al-Qur'an. Sunggian kehormatane wong tuamu kaya dene awakmu nyunggi kehormatane Al-Qur'an. Junjung tinggi harkat dan martabat orang tuamu seperti engkau menjunjung tinggi harkat dan martabat Al-Qur'an. Ibu-ibu pengen dimuliakan Allah, pengen dibahagiakan Allah. Seberapa besar kau bisa membahagiakan orang tuamu? Semakin kau bahagiakan orang tuamu, semakin kau akan dibahagiakan sama Allah. Semakin kau sengsarakan orang tuamu, semakin kau akan disengsarakan sama Allah. Hidup bukanlah siapa yang terbaik, hidup adalah siapa yang bisa berbuat baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikanmu akan kembali kepada dirimu sendiri, keburukanmu akan kembali kepada dirimu sendiri. Maaf sahabat-sahabatku, Allah Subhanahu wa taala titip ridho itu kepada dua orang. Satu kepada orang tua kita, nomor loro kepada guru kita. Mula sak
sapiro penghormatanmu kepada orang tuamu, disitulah penghormatan Allah kepada dirimu. Sapiro hormatmu kepada gurumu, maka disitulah ilmu yang akan panjenengan terima. Maaf sahabat-sahabatku, orang yang paling mulia di dunia ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sangat memuliakan orang tua. Di mana Kanjeng Nabi memuliakan? Orang tuanya sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada baginda Nabi Muhammad bahwa orang tua Nabi Muhammad diberi izin untuk bisa hidup kembali dan langsung disyahadatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ibunya adalah ahli neraka, maka dia orang yang ahli neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan nazilatan barakah syamilah li ruhina aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jadda wa jaddadina wa nahusu hususan ahlina wa ahlikum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar ya Allah wan najata minan nar ya Allah wan najata minan nar ya Allah wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ya Allah yasir wa la tu'assir ala umur ad-dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Panikan nek umat ning nggih. Senang. Kersane Mas. Mas banter kersane Mas. Ya, menikmati juga loh. Nggih. Arek mbak betul cerdas niku lho. Tenang ya. Nanti Bu Isya